Okay, good afternoon, everyone. Welcome to public speaking class. Let's continue our discussion to the material about special occasions. So there are occasions where we have to do public speaking, and this occasion is something that is special, whether it is something special for us or special for someone else. Jadi ada situasi-situasi di mana situasi ini merupakan momen spesial gitu ya, baik bagi untuk kita sebagai speaker ataupun untuk orang lain, orang yang hadir dalam acara tersebut. Ya, ini beberapa contoh di antara special occasion adalah wedding, retirement, dan birthday celebration. Di sini ketika pernikahan atau misalkan pesta perpisahan ya, retirement, pensiunan gitu, atau perayaan ulang tahun, biasanya tentu saja ada MC. Kalau MC sudah jelas gitu ya, mereka adalah public speaker di situ. Tetapi bisa jadi kita sebagai tamu undangan juga diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang sebenarnya ini juga termasuk ke dalam public speaking because we are speaking in front of a public. Tuh, jadi tentu saja kemampuan public speaking kita dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Nah, special occasion ini ada yang tentunya kita sudah ketahui sebelumnya bahwa kita akan diminta berbicara, tetapi ada juga yang tidak atau belum kita ketahui sebelumnya gitu. Jadi kita harus siap dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kalau kita sudah diberitahu sebelumnya, berarti kita punya waktu juga untuk persiapan ya. Jadi kalau di luar kapasitas kita sebagai MC, ketika pernikahan, pesta pensiun, atau perayaan ulang tahun, biasanya ketika kita sebagai tamu undangan, kapasitas kita sebagai public speaker itu adalah offering a toast atau memberikan sepatah dua patah kata uh, terkait atau untuk atau tentang orang yang sedang dirayakan, entah itu pernikahannya, ulang tahunnya, atau pensiunnya gitu. Itu namanya toast. Toasts are generally given to honor someone and commemorate an occasion. Jadi toast itu seperti bersulang gitu ya. Bersulang itu apa ya? Ending dari toastnya. Tapi sebelum bersulang kan biasanya ada sepatah dua patah kata yang dikatakan atau diucapkan oleh si orang yang memberikan toast ini untuk menghormati si empunya acara gitu ya, atau orang yang acaranya ini dipersembahkan untuk orang tersebut. Typically, toasts are given to celebrate milestone events. Jadi biasanya toast itu diberikan atau dilakukan untuk merayakan sebuah event-event perayaan-perayaan, misalkan 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. This occasion provide the guests with memories for years to come. Nah, tujuannya adalah untuk selain menghormati orang yang di acara ini dipersembahkan gitu, tetapi juga kita memberikan sesuatu untuk tamu undangan ingat. Misalkan perayaan uh, 15 tahun universitas, berarti uh, kita juga memberikan sesuatu untuk diingat bagi tamu undangan bahwa dalam 15 tahun ini pencapaian apa saja yang sudah diraih misalkan. Jadi sebenarnya toast di sini seperti sambutan gitu ya, tapi berbeda kalau sambutan di Indonesia biasanya konteksnya lebih panjang, lebih lebar gitu ya. Atau misalkan laporan pertanggungjawaban, ya itu juga bisa seperti toast, tapi biasanya itu dalam situasi yang lebih formal. Kalau toast itu biasanya dalam situasi yang lebih informal. A toast that goes off course can put a damper on otherwise festive event and create a bad feelings. Jadi toast yang cara menyampaikannya itu tidak sesuai atau di luar jalur acaranya, ini akan memberikan dampak negatif dan perasaan tidak enak untuk hadirinnya. Jadi toast walaupun mungkin singkat, hanya seperti mempersilahkan, misalkan mempersilahkan si yang sedang diberikan acara untuk berbicara, untuk maju atau sebagainya, tetapi ini bisa menjadi seperti penyemangat
baik bagi seorang yang sedang dihormati atau untuk tamu undangan lainnya. For wedding, retirement, and birthday, focus on happy times and the future. Nah, untuk acara-acara yang berbahagia seperti pernikahan atau pelepasan eh, pensiun atau ulang tahun, kita harus berfokus pada hal-hal yang membuat bahagia dan juga masa depan. Focus your material on the Anri. Nah, Anri ini orang yang sedang di toast ini atau persulangan ini dipersembahkan untuk orang tersebut ya, disebutnya Anri. Jadi kita fokuskan toast kita pada orang tersebut, pencapaian dia, dedikasi dia, uh, legacy dia gitu ya, and use the basic format of an introduction that gets everyone attention. Jadi kita bisa menggunakan format dasar seperti ketika kita memperkenalkan seseorang untuk mendapatkan perhatian dari para hadirin gitu. Jadi seperti ketika pertama kali moderator membacakan informasi atau biodata tentang orang yang sedang dipersembahkan tersebut. Gitu. The body with about three main points. Jadi body dari toast ini harus ada 3 poin gitu ya, and a conclusion that ties back to introduction. Jadi ada tadi introduction untuk agar hadirin yang datang itu perhatiannya tertuju kepada kita, lalu nanti isi dari toast kita itu terdiri dari 3 poin dan juga nanti ada conclusion atau penutup yang kita kaitkan ke introduction yang atau hal yang pertama kali kita sampaikan. It's especially important to take the job of Toastmaster seriously. Jadi nama orang yang memberikan atau mempersilahkan persulangan dan sebagainya itu namanya Toastmaster. Kalau MC kan Master of Ceremony ya. Jadi ini uh, ya kurang lebih posisinya sama seperti moderator dalam seminar gitu ya. Ada MC, ada moderator, ada speaker. Nah, orang yang diberi penghormatan atau honorary ini seperti speaker, moderator itu Toastmaster gitu ya. Prepare thoroughly and thoughtfully. Jadi kita harus mempersiapkan dengan sedetail dan dengan penuh pertimbangan ya. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat adalah kata terakhir yang ketika kita mempersilahkan orang yang sedang diberi penghormatan ini untuk tampil untuk maju gitu ya, yang terakhir kali harus terucap dari mulut kita adalah namanya. Contohnya misalkan, and now I'd like to introduce Oprah Winfrey. Jadi nama yang sedang dipersilahkan ini harus muncul terakhir. Gitu. Setelah ini kita tidak perlu katakan misalkan without further ado bla bla bla, itu harusnya sebelumnya kalau mau kita menggunakan. Jadi walaupun terkadang toast ini seperti kita diminta mendadak gitu ya, tetapi ada baiknya kita latihan ya. A special occasion like a wedding or retirement party is not time to wing it. Jadi kita tidak bisa begitu saja gimana nanti deh, tidak bisa. Prepare your toast in advance. Kita harus mempersiapkan dari sebelumnya. And know all the important points to you plan to make it. Jadi kita harus tahu poin-poin penting saja, apa saja yang dalam perencanaan tersebut. It's important to sound natural, so don't memorize all the words. Jadi tos itu karena dia informal, biasanya gitu ya, kita harus terkesan tidak menghafal. Jadi beberapa mungkin kita sambil baca boleh gitu ya, tapi jangan sampai semuanya. Kalau kita ada yang misalkan kata-kata sulit, bolehlah kita sambil baca kita hafal. Tetapi yang lainnya harus terkesan natural. Rehearsing several times is especially important since you may be nervous and emotional at the event. Terutama kalau orang yang sedang diberi penghormatan ini adalah orang yang dekat dengan kita, bisa jadi kita merasakan apa ya, emosi, perasaan kita terbawa. Nah, ini kita harus bisa menahan untuk tidak menangis gitu ya, agar kata-katanya tetap lancar.
Disinilah pentingnya untuk menekan rasa gugup kita juga gitu. Kalau gugup sama terharu jadi satu, wah ambiar gitu ya. Jadi tidak boleh. Using a note card or two is perfectly acceptable. Jadi kalau mau bawa catatan itu sebenarnya boleh, tapi balik lagi tidak terlalu banyak. Dan tools ini tidak seperti ketika kita menjadi speaker, kita punya PowerPoint atau visual aid, tidak seperti itu. We cannot have that. Jadi paling hanya note card saja. Itu pun biasanya ya kecil ya. Misalkan dilipat seperti ini misalkan gitu ya, segini atau mungkin segini, lalu dibawa. Jadi tidak boleh bawa catatan atau menggunakan alat bantu. Lalu berikutnya raise your glass while you speak. Jadi ketika kita berbicara, kita juga terutama ketika mempersilahkan di akhir gitu ya. Tadi misalkan, and now I'd like to introduce Oprah Winfrey. Misalkan sambil mengangkat gelas yang biasanya gelasnya gelas-gelas kecil ya gitu. Jadi misalkan let's make a toast for Margareta misalkan. Jadi kita sambil mengangkat gelas. Everyone raises a glass in unison and drinks through the honoree when you signal that the toast is finished. Jadi ketika persembahannya sudah selesai, nanti orang-orang juga mengangkat gelasnya dan minum bersamaan untuk menghormati si honoree. The honoree does not drink the toast, tapi orang yang diberi penghormatannya ini biasanya tidak minum. Jadi orang yang memberi dengan tamu undangan, orang yang diberi penghormatan ini tidak minum. Lalu harus keep it short. Harus pendek, tidak boleh panjang-panjang. People are attending the event to celebrate, not to hear a speech. Ini yang sering sekali salah kaprah, terutama dalam orang Indonesia, terutama dalam konteks pemerintahan Indonesia. Gitu. Biasanya orang banyak atau berlomba-lomba memberikan sepatah dua patah katanya yang malah tidak sepatah dua patah, malah panjang. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan. We have to keep things simple. Orang datang terutama untuk acara-acara selebrasi seperti ini, orang datang kan untuk merayakan, untuk bercengkrama, untuk menghormati Aneri, bukan untuk mendengarkan pidato-pidato. Try to keep your toast to less than 3 or 4 minutes. Jadi usahakan toastnya itu panjangnya hanya 3 sampai 4 menit saja. Time yourself when you practice. Jadi kita pasang stopwatch ketika kita berlatih. And make sure you know when to stop talking. Jadi kita juga harus tahu kapan kita harus berhenti berbicara. Lalu berikutnya be truthful and tasteful. Jadi kita harus jujur dan harus punya selera. If your Aunt Connie is known to be a grump, don't try to tell everyone that it's always a pleasure to be near her. Jadi misalkan kalau orang yang sedang kita beri penghormatan, misalkan Tante Connie ini orangnya suka menggerutu, misalkan murung terus. Jadi jangan katakan kepada hadirin bahwa kita selalu senang berada di dekat dia. Itu bohong gitu ya. Find honest and positive things to say about the honoree. Jadi kita harus cari hal positif, tetapi kita harus jujur. Jadi memang apa adanya hal positif yang kita sampaikan tersebut. Jadi kalau memang orangnya ini sangat pemarah, ya kita harus cari di samping pemarahnya ini apa sih hal baiknya dari orang ini. Tuh. If Aunt Connie has a generous and thoughtful side that she doesn't often show, you might tell a story that demonstrate those good characteristics. Jadi kita harus menemukan pasti ada sisi baik dari seseorang. Tidak mungkin seseorang itu jelek semua orangnya, gitu ya. Pasti ada hal-hal baik dari orang tersebut. Berikutnya, be positive. Keep your talk upbeat. Jadi kita berbicaranya dengan penuh semangat. Jangan malah loyo. Kalau dalam lagu tuh kita harus seperti Mars yang nadanya mayor. Jangan seperti himne yang nadanya minor. Mars itu seperti misalkan bangun pemuda-pemudi misalkan. Kalau himne itu seperti mengheningkan cipta. Jadi ketika kita berbicara menghormati seseorang, kita harus semangat. Thank your guest for sharing the event with you.
Jadi kita juga harus, yang be positif ya. Kita harus berbicara dengan semangat. This occasion is not the time to bring up past injustice, slight, or grievances. Jadi bukan saatnya untuk menceritakan kabar duka atau misalkan ketidakadilan yang kita terima di masa lampau. Kita harus apa? We have to keep the event uplifting. Harus membuat eventnya tetap semangat. Lalu berikutnya, be appreciative. If you are the host, thank your guests for sharing the event with you. Jadi kita harus apresiatif. Kalau kita hostnya, ya orang yang punya acara, berarti kita harus berterima kasih kepada tamu undangan untuk yang telah hadir dan uh, menyempatkan waktunya gitu ya. If you are not the host, be sure to start by thanking the people who invited everyone to share in the festivities. Kalau kita bukan hostnya, berarti kita harus mengucapkan terima kasih kepada hostnya karena sudah mengundang semua orang untuk berbagi kebahagiaan ini. Lalu berikutnya fokus on the honoree. Remember that the toast is about the person you're celebrating. Jadi ketika toast itu kita harus fokus pada orang yang sedang kita hormati, yang sedang diberi penghormatan. Karena toast itu adalah tentang orang yang sedang dirayakan tersebut, bukan tentang kita. Jadi jangan, don't be selfish, don't be arrogant, jangan egois, jangan fokusnya kepada diri kita. Don't make it about you. Talking about your relationship is fine as long as the focus is on the honoree and makes a point the audience will appreciate. Kalau kita menceritakan hubungan kita dengan orang yang sedang diberi penghormatan tersebut itu boleh, tetapi tetap fokusnya pada orang tersebut, bukan pada kitanya. Dan pastikan gitu ya, kalau diri kita tersebut di dalam cerita itu berarti kita tetap harus menekankan poinnya bahwa this is not about us, this is about the people atau the honoree. Berikutnya, don't drink alcohol before you offer your toast. Ini kalau orang Indonesia harus tidak perlu mengkhawatirkan ini ya, karena biasanya kita tidak minum alkohol, terutama untuk teman-teman Muslim. Tetapi kalau misalkan untuk teman-teman yang non Muslim, berarti ketika kita diminta untuk memberikan persembahan gitu ya, jangan minum alkohol dulu. Nanti aja setelahnya. Sloppy toast will be remembered for a long time, but not necessarily for the reason that you might want. Jadi toast itu biasanya diingat untuk hal-hal jeleknya, bukan hal-hal baiknya. Jadi jangan sampai kita diingat untuk hal-hal yang tidak baiknya ya. Look at the honoree or couple. Start and end the toast by looking directly at the person or persons you're honoring. Jadi ketika kita memandang orang yang sedang dihormati, nanti tamu undangan juga akan ikut menatap mereka. Gitu. Jadi kita memberikan perhatian bukan pada kita, tetapi pada orang yang sedang kita hormati. Be yourself, jadi diri sendiri. If you have to work hard to be funny, don't. Jadi tidak perlu berusaha untuk menjadi lucu. We can all be Jerry Seinfeld, Chris Rock, or Tina Fey. Kita tidak bisa jadi seperti komedian-komedian ini gitu ya. Cukup jadi diri sendiri and speak from the heart. Berbicaralah dari hati. Karena tadi tujuannya memberikan penghormatan, harus jujur dan berselera gitu. Jadi tidak boleh berbohong dan juga jangan mencoba jadi lucu tetapi malah mencemooh gitu ya. Itu malah distasteful. Lalu tentu saja we have to be confident. You were chosen to speak because of your unique relationship to the people involved. Smile, step into the limelight, and remember it's not about you. Focus on your subject. Jadi kita tetap harus percaya diri. Walaupun pusat perhatiannya bukan kita, poin dari penyampaian kata-katanya bukan kita, tetap kita harus percaya diri. Karena dengan percaya diri, nanti kita akan bisa menyampaikan dengan tepat. Lalu juga yang terakhir,
prepare for problems. Jadi bisa jadi, tentu saja ada kemungkinan gitu ya, untuk masalah muncul, terutama ketika toast ini bukan pada acara-acara yang eh, biasanya kan toastnya untuk acara-acara informal ya, tidak formal gitu. Jadi kalau ada kesalahan ya wajar saja, tetapi itu saja yang harus kita antisipasi. If you suspect someone in the audience could be a heckler, you might want to have a friend prepare to remove or quiet the inappropriate person. Karena misalkan acaranya uh, informal gitu ya, jadi orang lain bisa jadi ikut berbicara juga ketika kita berbicara. Nah, ini yang harus kita antisipasi gitu ya. Nanti uh, misalkan kita bisa meminta usher untuk memastikan bahwa orang ini atau orang lain tidak berbicara ketika kita berbicara. Lalu kita juga harus memperhatikan timing is everything. One key to a successful toast is for everyone present to raise a glass and drink in unison. Jadi biasanya ketika toast, terutama untuk Western context gitu ya, biasanya toast ini diakhiri dengan minum, artinya bersulang gitu ya. Jadi sebelum diminum, gelasnya ini diangkat, dinaikkan ke atas, lalu diminum bersama-sama. Nah, ini timing di sini harus sesuai gitu ya. The keyword here is unison. So before you start talking, make sure everyone has an appropriate drink. Jadi ketika kita berbicara sebelum akhir, gitu ya, sebelum kita mempersilahkan untuk minum, mengakhiri toast kita bisa memastikan para hadirin ini sudah memegang satu minuman. Sehingga ketika kita selesai mempersilahkan untuk mengakhiri toast kita dengan semuanya minum bersama-sama, semua udah punya minum. Nggak bisa minum bersama-sama kalau ada yang belum pegang minuman. If you have a wedding planner or wait staff, they can let you know when the stage is set and the glasses are full. Kalau kita punya event organizer atau misalkan pelayan gitu ya, kita bisa meminta mereka untuk memastikan semua orang memiliki minuman atau memegang minuman di tangannya. If you are the speaker, it's your responsibility to get everyone's attention before you start. Kalau kita, jadi sebelum kita berbicara, pastikan semua itu memperhatikan kita. Artinya, orang-orang memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. You might enlist the DJ to lower the volume or the music and make an announcement. Kalau ada DJ atau misalkan band, kita bisa minta mereka untuk memperkecil dahulu soundnya atau musiknya agar suara kita bisa terdengar dengan jelas oleh para hadirin. If you're leading a meeting, set out an agenda in advance. Respect your audience member time by sticking to it. Jadi kita harus menghargai waktu, gitu ya. Misalkan tidak semua hadirin bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir. Jadi biasanya toast ini dilakukan tidak tidak di awal sama sekali ya, tidak begitu di awal tapi tidak juga di akhir. Jadi biasanya di pertengahan. Setelah toast orang-orang masih bisa bercengkrama. Kalau yang ada kepentingan lain mereka bisa pulang lebih dulu. Jadi biasanya ada di pertengahan. Tidak di awal juga karena biasanya misalkan untuk mengantisipasi orang yang datang telat, tetapi tidak juga terlalu akhir karena belum tentu semua bisa mengikuti acara sampai akhir. Lalu ketika toast kita juga bisa mempersiapkan gitu ya, resources for material. Good material for your presentation can itself anywhere and anytime. Jadi kalau materi kita sudah bagus, cara berbicara kita tidak begitu bagus pun, isi dari materi ini akan bisa tetap tersampaikan. Keep your ears and eyes open for appropriate comment to add to your toast. Jadi kalau kita mau improvisasi, nah kita bisa kalau kita mau improvisasi, kita bisa melihat kira-kira kesempatan yang paling tepat itu kapan, ya. Here are a few resources you might want to investigate.
Ini hal-hal yang bisa kita persiapkan. Yang pertama, quote, kutipan gitu ya. A good quote or poem can set the tone for your toast. Jadi quote bisa disampaikan ketika kita memulai toast kita. Books, website, and other sources for finding quotes are everywhere. But no matter what source you use, double check the accuracy of the content and author. Jadi kita harus memastikan akurasi dari quote yang akan kita sampaikan. You can lead into your quote by citing the author this way. As Robert Frost said, Robert Frost itu nama poet ya, penyair, nulis puisi. Or you can give the quote and then add, that's the way Colin Powell looked at it in his book. Jadi ini setelah quote-nya dulu, baru diakhiri ini. Ya, tadi kalau yang pertama itu di awal sebelum kita menyampaikan quote-nya. Atau kita bisa juga mengatakan, as the famous philosopher Ben and Jerry say, jadi famous philosopher ini Ben and Jerry itu adalah merek ice cream kalau di Amerika ya. Jadi bukan filosofer. Jadi ini untuk lelucon saja. Atau kita juga bisa menggunakan foto dan video. Nah, ini tentu saja kalau ada perangkatnya. Jadi kita tidak pakai PowerPoint, itu kita tidak bisa melihat apa yang akan kita sampaikan, tapi kita bisa menampilkan foto atau video. Check out old pictures to jog memories of shared event and good times past. Jadi kita bisa menghadirkan memori di zaman dahulu gitu ya melalui gambar ataupun video. Berikutnya, family and friends. Your own experience with the honoree is the best resources, but sometimes you need to get information from others. Jadi memang cerita dari pengalaman kita sendiri dengan orang yang sedang diberi penghormatan ini adalah materi yang bagus untuk disampaikan ketika toast. Tetapi kadang kita juga bisa mengambil atau mencari informasi atau cerita dari hadirin yang lain. Siapa tahu ada yang lebih menarik. Be careful again to check for accuracy. Tapi pastikan ceritanya juga harus akurat gitu ya. Jangan sebuah kebohongan. Lalu special occasion berikutnya ini yang sedikit berbeda. Kalau tadi wedding, retirement, birthday itu sesuatu yang bahagia, tetapi ada juga special occasion yang lain yang sedih nuansanya gitu ya, yaitu eulogies. Ini apa yang disampaikannya gitu. Eulogies ini ketika misalkan pemakaman. Since eulogies are over to honor and offer praise of a recently deceased person, the focus should be on the past rather than the future. Karena eulogi itu disampaikan ketika pemakaman berduka, baik itu di rumah duka atau di gereja, di masjid gitu ya. Berarti ini kan orang yang kita berikan penghormatan sudah meninggal. Jadi fokusnya itu ke masa lalu, bukan ke masa depan. Berbeda tadi perayaan. Kalau perayaan misalkan perayaan 10 tahun universitas, kita bisa mengatakan semoga 10 tahun ke depannya universitas ini bisa menjadi bla 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 bla. Tapi kalau orang yang sedang kita bicarakan sudah meninggal kan kita tidak bisa ya. Dan tidak ada masa depannya kan. Jadi kita bisa fokus pada kebaikan-kebaikan dia di masa lalu. Typically, a eulogy is given at a funeral or memorial service. Jadi memorial service itu apa ya? Seperti ketika kita takziah lah kalau dalam Muslim. Atau kalau teman-teman Muslim biasanya di rumah duka gitu ya. As your listener will be in a somber mood. Jadi biasanya bukan biasanya pasti orang-orang yang hadir itu dalam suasana sedih kecuali mungkin salah satu hadirinnya adalah musuh dari orang yang meninggal gitu ya. Tapi tentu saja kita harus fokus pada kesedihannya. Yang pertama harus kita lakukan atau perhatikan adalah be respectful. This is the most important thing to remember in compiling your talk. Ini hal yang paling penting ketika kita menyusun materi dari toast kita, dari eulogy kita. A eulogy is not the time to speak negatively of the disease. Jadi kita tidak boleh membicarakan hal-hal negatif tentang
orang yang meninggal. Ya, ini kalau dalam Islam itu memang dosa hukumnya membicarakan kejelekan dari orang yang sudah meninggal. Lalu kita juga harus be accurate. Don't take any chances that your information is incorrect. Jadi kalau kita tidak yakin ini ceritanya betul, ya jangan kita sampaikan. It's embarrassing for you and can hurt the feeling of family members. Jadi memalukan buat kita dan juga menyakiti perasaan anggota keluarga. Terutama ketika orang sedang bersedih, biasanya mereka lebih emosi. Bisa jadi akan marah, altercation gitu ya, misalkan bisa terjadi pemukulan dan sebagainya karena biasanya orang yang bersedih itu tentu saja emosinya sedang tidak stabil gitu ya. Lalu kalau kita mau menggunakan humor, we have to use humor appropriately. Humor can lift the spirit of mourners and lighten an overwhelmingly sad situation. Jadi humor itu bisa menceriakan, merubah mood acaranya jadi lebih bahagia, bisa meringankan acara yang tadinya tegang. Tributes to fun times and heavy shared experiences are a wonderful way to honor the deceased. Kita bisa mengulang cerita-cerita yang kita miliki yang menyenangkan dengan orang yang meninggal tersebut. Use humor that matches the personality of the person being eulogized. Tetapi kita harus menyesuaikan juga humor yang kita gunakan dengan kepribadian dari orang yang sedang kita sampaikan eulogi ini. Gitu. Lalu juga kita harus memperhatikan keluarganya. Siapa tahu keluarganya tidak berkenan. Jadi kalau kita rasa seperti itu ya jangan kita gunakan. Lalu kita juga bisa mengatakan how were you influenced? If you are asked to speak, chances are the person being honored was influential to you. Jadi kalau kita diminta berbicara, kemungkinan besarnya orang yang sedang diberi penghormatan ini adalah orang yang berpengaruh bagi kita. Entah itu menginspirasi, entah itu berjasa bagi kita gitu ya. Share a story that illustrate your relationship to point out how special your relationship was to you. Jadi kita bisa memberikan gambaran seperti apa gitu ya hubungan kita dengan orang yang sedang kita beri penghormatan ini. Kita bisa menyampaikan cerita yang pengalaman kita dengan orang tersebut gitu ya. Tapi balik lagi ini harus sesuatu yang appropriate. Jangan menyampaikan sesuatu yang kita rasa keluarganya tidak akan berkenan. Lalu special occasion lainnya adalah campaign speeches. Jadi pidato ketika kita berkampanye. Ini udah mau dekat 2024 ya. Pasti akan banyak kita menonton pidato-pidato kampanye dari caleg-caleg dan semacamnya gitu ya. Running for an office, whether for city council or class president, usually requires giving a campaign speech or several speeches. Jadi kalau kita running for office tuh mau nyalek gitu ya, bahasa Inggrisnya tuh running for office. Bahkan jadi ketua OSIS atau ketua kelas pun gitu ya, mungkin kita harus menyampaikan pidato, visi dan misi kita gitu ya biasanya kalau di Indonesia. The purpose of your speech, of course, is to persuade the listener to vote for you. Tujuannya tentu saja untuk memperoleh atau meminta dukungan dari hadirin yang mendengarkan pidato kampanye kita untuk mendukung kita. So you want to look and sound your best. Tentu saja kita ingin menampilkan hal yang baik-baiknya, gitu ya. Yang pertama yang kita perhatikan adalah speak about your credential. Jadi kita harus menyampaikan tentang kredibilitas kita. Emphasize your leadership skill. Kita harus menanamkan atau kita harus mengedepankan kemampuan leadership, kepemimpinan kita. Kemampuan kepemimpinan kita. Your experience relating to the position and any volunteer work might apply to the situation. Misalkan kita bisa menyampaikan
pengalaman-pengalaman volunteer yang pernah kita lakukan, misalnya. Atau uh, pengalaman berorganisasi kita yang pernah kita ikuti sebelumnya. Ini kita harus cari pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan hal yang sedang kita kampanyekan ini. Jadi harus ada hubungannya gitu ya, apa yang kita sampaikan dengan hal yang sedang kita promosikan atau yang sedang kita kampanyekan diri sendiri ini. Berikutnya, be specific about what you want to accomplish. Jadi kita harus menentukan apa yang ingin kita capai secara spesifik. Voters will say yes only when the candidate will accomplish things they care about. Jadi pemilih itu akan memilih kita ketika kandidatnya itu akan atau mampu mewujudkan apa yang mereka butuhkan, kepedulian mereka. Ya, focus your message on each audience. Kita bisa memfokuskan pesan-pesan kita pada masing-masing kebutuhan audiensnya, and keep the needs of those people in mind. Jadi kita ingat kebutuhan orang ini apa, gitu ya. Misalkan kita sedang kampanye di suatu daerah ini sedang membutuhkan apa. Nah itu yang harus kita perhatikan. Makanya biasanya caleg ada dapilnya, nanti materi promosinya disesuaikan dengan situasi dapilnya tersebut. Gitu. Sedang ada isu apa yang dialami oleh orang-orang di dapil tersebut, misalkan. Be sure not to make promises that you can keep. Ketika kampanye, kita tidak boleh mengucapkan janji-janji yang tidak akan bisa kita tepati. Lalu kita juga harus memperhatikan don't sound like everyone else. Maksudnya adalah sound like everyone else di sini bukan berarti suara kita sama dengan orang lain gitu ya, bukan, tetapi misalkan gaya atau materi kita. Ya, kita harus menyesuaikan tadi dengan kebutuhan orang-orang yang di mana lokasi kita sedang berbicara. Why should the audience remember you? Kenapa sih para hadirin itu harus mengingat kita? Find your own voice and be yourself, your best self. Jadi kita harus menentukan apa yang ingin kita sampaikan, ini kita sesuaikan dengan daerahnya, dengan audiensnya, lalu ketika menyampaikan kita menjadi diri sendiri, tetapi diri sendirinya ini adalah diri kita yang paling baik. Don't just be yourself. Jadi jangan hanya jadi diri sendiri, tetapi kita tetap selengehan, tidak mau berusaha lebih, gitu ya. Tidak menampilkan yang terbaik itu juga salah. Don't drown in details. Jadi jangan terlalu banyak detail. When you're campaigning, you'll want to discuss the highlight of your vision. Ketika kita menyampaikan atau ketika kita berkampanye, tidak perlu kita misalkan menyampaikan saya akan memajukan daerah ini. Lalu cara memajukannya kita sebutkan. Tapi kita tidak perlu menyampaikan step by step cara memajukannya, poin pertama atau metode pertama apa saja. Tidak perlu seperti itu. Jadi cukup poin-poin pentingnya saja dari visi kita. Save the extended details and leave the voter wanting more. Jadi ada juga sisi positifnya gitu ya, kita membuat orang penasaran. Apa sih yang nantinya bagaimana cara dia mewujudkan cita-citanya, mewujudkan visi misinya dia gitu ya. Itu juga perlu. Jadi ini kaitannya tadi dengan kita tidak boleh membuat janji yang kita tidak bisa tepati. Remember to keep your campaign speech short and engaging. Jadi ketika menyampaikan pidato kampanye juga kita tidak boleh terlalu panjang. Karena kemampuan orang untuk memperhatikan itu ya atau namanya attention span itu juga pendek. Jadi agar kita tetap diperhatikan, jangan terlalu panjang pidatonya. Berikutnya, hal yang harus kita perhatikan ketika berbicara dalam special occasion, yang pertama adalah making an introduction. Kita harus memperkenalkan
memberi perkenalan, entah itu diri sendiri atau tadi orang yang akan kita persilahkan untuk berbicara. When it's your responsibility to introduce someone, whether a keynote speaker, a nominee, or an award winner, the basic guidelines are the same. Ketika kita bertanggung jawab untuk memperkenalkan seseorang, apakah dia pembicara utama atau penerima nominasi penghargaan atau pemenang penghargaannya, aturannya itu sama. The most important point to remember is that the focus should be on the individual you're introducing, not on you. Jadi pusat perhatiannya harus pada orang yang sedang kita perkenalkan, bukan pada diri kitanya. Sehingga yang pertama itu names matter. Jadi menyebutkan nama orang yang kita sedang perkenalkan ini juga penting. Penting berarti artinya pelafalannya harus benar. Practice pronouncing the person's name. Berlatih melafalkan nama orangnya. Terutama ketika namanya ini nama-nama yang tidak lazim, gitu ya. Nama-nama unik. Misalkan, mispronouncing the guest name is disrespectful. Kalau kita salah melafalkan, itu tidak sopan. Ya. Get the speaker's opinion. Talk with the speaker ahead of time to confirm whether he or she wants you to emphasize. Jadi kita bisa menanyakan dulu kepada orang yang akan kita perkenalkan di depan umum, gitu ya. Berkenan tidak kalau kita menyampaikan ini? Sudah sesuai atau belum? Gitu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum kita memperkenalkan mereka. Offer key point. Highlights a few of the person's most pertinent accomplishment to gain the attention of the audience. Jadi kita bisa menyampaikan poin-poin utama saja. Jadi kalau misalkan prestasinya banyak, tidak perlu semuanya dibaca. Kita pilih saja mana yang paling prestisius gitu ya. Build up to announcing the person's name. Misalkan kita bisa mengatakan the next speaker is a Grammy Award winner, an Oscar winner, an Emmy winner, a Tony winner. Misalkan. Jadi kita banyak nih prestasinya kita sebutkan terlebih dahulu sebelum lalu kita sebutkan namanya. Karena tadi namanya itu harus terakhir kita sebutkan. Jadi kita build up, kita membangun antisipasi atau dari penonton, dari hadirin. Don't read all the details. Kalau prestasinya tadi banyak, tidak perlu dibaca semua. Kalau data tentang speakernya ini banyak, tidak perlu kita baca semua juga. Seperti tanggal lahir, nomor KTP, gitu ya. Tidak perlu kita bacakan. If you are given a long written biography, emphasize only a few points. Jadi kita bisa pilih poin-poin yang ada kaitannya dengan inti pembicaraan. Misalkan ketika kita berbicara di alma mater orang tersebut. Misalkan S1-nya UGM, S2-nya Harvard. Bolehlah UGM-nya disebutkan. Tapi kalau kita berbicara di kampus lain, bisa kita langsung lulus S2 dari kampus ini. Misalkan. Jadi kita bisa pilih mana yang paling penting. No one wants to hear a whole resume. Jadi hadirin nggak perlu atau nggak penting gitu ya untuk mendengarkan semua biodata dari speakernya. Kalau mereka mau mencari info, mereka bisa cari sendiri atau biasanya disertakan sebagai seminar kit. Biasanya. Jadi tidak perlu dibacakan semua. Poin-poin pentingnya saja. Lalu berikutnya, fame matters. Fame matters. The better known the speaker is, the less you need to say in your introduction. Kalau orang yang akan kita perkenalkan ini sudah sangat terkenal, justru semakin pendek yang harus kita sebutkan dalam memperkenalkan orang tersebut. Don't be the one who opens by saying, our speaker needs no introduction, and then goes on to list accomplishment after accomplishment. Jadi jangan mengatakan, speaker berikutnya ini tidak perlu dikenalkan lagi. Tapi setelah itu disebutkan prestasi-prestasi dari speaker tersebut. Ini namanya apa ya?
ada pertentangan gitu antara frasenya dengan prestasi yang dia sebutkan. Katanya nggak perlu dikenalin lagi, tapi masih perlu disebutkan prestasi-prestasinya. Harusnya kalau nggak perlu perkenalan, orang-orang udah tahu tanpa perlu kita sebutkan lagi prestasi-prestasinya dia. Lalu yang terakhir, end with the speaker's name. Jadi selalu ketika memperkenalkan seseorang, namanya itu harus di akhir yang kita sebutkan. Jangan setelah kita menyebutkan namanya masih ada perkataan yang lain. Jangan seperti itu. Always say ini udah tadi ya. Lalu berikutnya special occasion adalah contoh lainnya chairing a meeting, menjadi ketua dari sebuah pertemuan. Although it isn't a traditional presentation, chairing a meeting is a job that requires strong communication skill. Walaupun biasanya menjadi ketua rapat itu bukan presentasi, ya, artinya kita tidak perlu presentasi seperti di depan kelas dan sebagainya, tetapi menjadi ketua rapat itu memerlukan juga kemampuan komunikasi yang kuat. The meeting chair is like the ringmaster at a circus. Jadi kepala rapat itu seperti pemimpin di sebuah sirkus. All the act must go on and the acts want attention from the audience. Jadi semua orang yang terlibat dalam rapat tersebut itu harus mendapatkan perhatian ketika mereka berbicara. Jadi jangan ada forum di dalam forum gitu ya. Time is limited and the chair must keep to the schedule. Terutama ketika ada timetable-nya gitu ya, ada batasan waktunya, ada rundown. Nah, kita sebagai kepala rapat ini harus menyesuaikan berjalannya rapat dengan rundown tersebut. Gitu. Ini kita bisa lihat basic responsibilities of the chair. Jadi tanggung jawab dasar dari seorang pemimpin rapat gitu ya. Ini yang pertama, call the meeting to order and check attendance. Jadi membuka dan memeriksa kehadiran. Lalu yang kedua, ask for approval of the minutes of the previous meeting. Jadi kalau meetingnya ini sesuatu yang terjadwal, jadi kita bisa mengacu terlebih dahulu meeting sebelumnya itu berbicara tentang apa atau berapa lama. Jadi seperti kalau dalam sinetron itu episode sebelumnya tuh membahas apa. Lalu berikutnya call for committee or individual report. Jadi kita bisa meminta panitia atau laporan individu. Berikutnya lead open discussion of any old business. If any items were carried out over from the last meeting, this is the time to discuss them. Jadi kalau ada permasalahan dari rapat sebelumnya yang belum selesai, kita bisa mulai lagi diskusi tentang hal tersebut pada rapat yang sekarang ini. Lalu juga kita bisa menanyakan for new business. Jadi kalau ada isu-isu baru yang menjadi hambatan dalam rapat sekarang gitu ya. Lalu kewajiban terakhirnya adalah adjourn the meeting. Jadi kalau sudah selesai ya berarti harus menutup. Oke. Ya, ini tadi presentasi untuk menjadi public speaker dalam special occasion. Materinya sudah saya jelaskan. Kalau teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa berdiskusi, entah itu membuat sesi Zoom yang baru atau berdiskusi melalui WhatsApp group ya. Thank you so much everyone for joining. I will see you in the next meeting. Bye-bye everyone.